Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Nah, nggak terasa ya teman-teman, sekarang ini sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan yang suci ini. Saya doakan semoga puasa teman-teman lancar tanpa kendala ya. Dan semoga dikuatkan di cuaca yang panas ini ya. Di tempat saya lagi panas, di tempat teman-teman bagaimana? Mudah-mudahan tidak terlalu panas seperti di daerah saya. Ya, hari ini kegiatannya seperti biasa ya, namanya ibu rumah tangga, pekerjaannya yaitu itu aja. Kalau nggak di dapur ya di sumur, kalau nggak di sumur ya di tempat tidur, ya kan? Itu aja berulang setiap hari sampai bosen. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukuri. Alhamdulillah, semoga kita para ibu rumah tangga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa menyaksikan anak-anak kita tumbuh dewasa dengan sehat walafiat dan menjadi anak yang soleh dan soleha insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kegiatannya apa aja saat ini selama bulan Ramadan? Saya yakin sepertinya kegiatan ibu rumah tangga itu bertambah 2 kali lipat ya. Di hari biasa sudah kurang tidur, di bulan Ramadan tambah kurang tidur, ya enggak? Di video kali ini saya mencoba untuk dubbing. Semoga teman-teman tetap senang melihat video saya, tetap terhibur dan terinspirasi. Kalau udah habis sahur itu ya, rasa-rasanya itu pengennya tidur aja ya kan teman-teman. Tapi gimana kalau habis tidur tuh bawaannya itu lemas saja sepanjang hari. Teman-teman sama nggak? Jadi saya itu mau nggak mau tuh tetap ditahan gitu. Habis sholat subuh tuh kalau bisa ngerjain kerjaan rumah, nyuci piring, cuci baju, dan lainnya lah, biar nggak tidur. Nanti sekitar jam 10 baru ngantuknya datang kan, baru kita tidur. Lagi pula ya, kalau kita ini pas puasa kebanyakan tiduran, bersantai-santai, itu rasa laparnya itu terasa banget, ya kan teman-teman? Lebih terasa. Tapi kalau dibawa gerak aja tuh olahraga kalau bisa kan, sudah berkeringat tuh rasanya badannya lebih segar. Palingan haus lah kalau siang hari, karena kan panas banget di sini ya. Nah, saya sudah selesai vakum lantai. Baterainya habis ya teman-teman. Terlalu cepat kayaknya habisnya, karena portable kan. Jadi harus di charger lagi untuk mesinnya. Nanti sore saya lanjut vakum untuk dapur atau nanti pakai sapu aja. Video dilanjut di sore hari ya teman-teman. Aku baru pulang dari konter, ini anginnya kencang ya. Tapi nggak hujan-hujan loh teman-teman. Mungkin biar yang jualan takjil itu laku ya. Kan enak tuh panas-panas gini berbukanya dengan yang dingin-dingin dan yang manis-manis. Hari ini saya nggak beli takjil di luar karena kemarin waktu pas di pasar saya ada beli pisang kepok. Jadi saya mau buat kolak pisang. Nah ini nasi dari kulkas saya panasin lagi di kukusan. Sayang ya kalau dibuang, masih banyak juga. Kayaknya di bulan puasa ini kami makan nasinya lebih sedikit dari hari-hari biasa. Suami saya juga katanya mau diet bulan puasa ini, mau ngurangin makan nasi. Ya mudah-mudahan berhasil. Katanya targetnya ada di 80 kilo. Saya nggak tahu berhasil atau enggak, tapi mudah-mudahan tercapai ya targetnya, dan mudah-mudahan bisa seterusnya bisa menjaga pola makan karena usia juga udah hampir 40 kan. Kalau usia kita makin tua, untuk nurunin berat badan itu sepertinya lebih susah ya. Padahal suami saya itu bukan orang yang malas gerak ya teman-teman, bukan orang yang malas olahraga. Dia tuh sering kerja kasar gitu, kayak mencangkul di kebun, kadang bantu-bantu adiknya di kebun sawit gitu kan. Tapi entah kenapa agak susah gitu turun berat badannya. Ya mungkin karena faktor usia itu tadi ya.
Untuk kolak pisangnya, pertama-tama saya merebus pisangnya dulu ya sebentar, kemudian masukkan daun pandan dan saya pakai gula merah aja, 2 balok gula merah. Saya nggak pakai gula putih, nanti aja kalau kira-kira kurang manis, saya akan tambahkan gula putih sedikit. Jangan lupa tambahkan garam sedikit ya. Saya nggak tahu fungsinya apa, tapi biasanya ibu saya itu kalau masak kue atau kolak gitu ditambahin garam sejimpit aja. Untuk nasinya udah matang, saya sisihkan dulu. Saya mau pakai pancinya lagi untuk masak lauk. Hari ini saya mau buat ini ya, asam-asam ikan patin, menu kesukaan anak saya. Alhamdulillah tahun ini anak saya sedang belajar berpuasa. Sekarang usianya sudah 7 tahun ya, sudah kelas 1 SD. Jadi udah mulai belajar puasa dan syukurnya tuh belum ada yang tinggal puasanya ya, meskipun di jam-jam 4, di jam 5 itu udah mulai merengek ya, teman-teman nanya, "Mama kapan bisa minum, kapan bisa makan?" Ya seperti itulah ya. Namanya juga masih belajar ya kan. Sebenarnya sih kalau lemesnya itu di jam 11, jam 12 mungkin langsung saya suruh minum aja atau makan gitu kan. Tapi dia lemesnya di jam-jam 4, jam 5. Sepertinya sayang ya kalau mau dibatalin. Jadi dirayu-rayu lah. Sabar dulu sayang, tinggal 1 jam lagi. Walaupun sih sebenarnya masih 2,5 jam atau 3 jam gitu ya teman-teman. Agak-agak bohong sedikit lah ya, nggak apa-apa kali ya. Oke, kembali ke masakan saya ya. Ini saya udah halusin bumbu asam-asam ikan patinnya. Saya sebelum menumis dengan minyak itu saya habiskan dulu airnya ya teman-teman. Setelah airnya habis, sudah surut gitu kan, saya tambahkan minyak. Lalu saya tumis dengan rempah-rempah yang lain seperti daun kunyit, daun jeruk, dan asam. Saya pakai asam ini, asam apa sih namanya, asam kuping ya, atau asam potong mungkin. Kalau di daerah teman-teman apa namanya? Nah ini air sudah mendidih, saya masukkan tahu yang sudah saya rebus tadi. Tujuannya saya rebus dulu tahunya supaya tidak terlalu asam ya. Saya tambahkan cabai rawit juga, karena di bumbu tadi saya cuma tambahkan cabai merah mungkin hanya 3 tangkai, karena anak saya tidak suka pedas ya. Jadi biar aman tuh cabai rawitnya di ini aja, dipisah aja. Nanti kalau mama papanya mau makan pedas tinggal potong-potong cabai rawitnya. Alhamdulillah di tempat kami sudah masuk waktu berbuka. Saya dan anak saya mau buka puasa dulu ya sambil nunggu lauk matang. Ini saya ada dikasih es sama teman saya, tadi dianterin ke rumah. Alhamdulillah enak banget ini esnya. Tapi sayang anak saya kurang suka karena kurang manis. Jadi dia mau makan cola aja katanya. Kalau saya malah tidak suka kalau minuman atau makanan itu terlalu manis ya. Jadi biar saya aja yang habisin. Saya nanti makan kolaknya tunggu dimasukin ke kulkas dulu biar dingin. Nanti saya masukin sepanci-pancinya. Karena pancinya juga kecil, jadi muat untuk dimasukin ke kulkas. Airnya sudah mendidih lagi, saya masukkan ikan patin, direbus sebentar aja karena ikan patin ini kan cepat matang. Dan kalau kelamaan nanti ikan patinnya bisa ini ya, dagingnya bisa hancur, jadi kurang enak lah. Jadi waktu mendidih kayak gini kita masukkan sebentar, paling sekitar 5 menit gitu baru matikan api. Saya mau lanjut lagi ngabisin es yang tadi dikasih teman saya. Ini Risa minta tambah lagi kolaknya, cuman gak saya kasih dulu biar nanti habis sholat maghrib bisa makan nasi ya. Soalnya nanti kalau kekenyangan makan takjil dia makan nasinya sedikit. Nah ini dilanjut setelah sholat tarawih ya teman-teman. Saya sholat tarawihnya di rumah aja. Risa sebenarnya setiap malam sholat tarawihnya di musola sama ibu dan ini mbahnya. Tapi karena hujan deras dari
habis maghrib tadi, jadi dia nggak bisa berangkat ke musola. Saya suruh sholat sama saya aja di rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, dari awal Maret sampai hari ke-7 puasa, panasnya minta ampun di daerah saya. Alhamdulillah malam ini tuh hujan deras dari habis maghrib, ini sampai paginya juga masih hujan aja teman-teman. Dan ini saya mau cuci telur dulu sebelum saya masukin ke kulkas. Sebenarnya katanya tuh telur itu nggak boleh dicuci ya, karena bakal ngerusak lapisan apanya gitu. Cuman kalau nggak dicuci tuh jorok ya teman-teman, ada kotoran-kotoran yang masih nempel di cangkang telurnya. Jadi tuh kalau mau dimasukin kulkas gimana gitu, nggak apa-apa lah ya, saya cuci aja. Gosoknya juga pelan-pelan kan. Setelah dicuci nanti saya tiriskan dulu, baru masuk ke kulkas. Kalau teman-teman gimana biasanya nyimpan telur? Dimasukin ke kulkas atau di luar aja? Kalau saya sih biasanya masuk kulkas ya, karena hawa di dalam rumah tuh panas karena nggak ada ventilasi di rumah saya. Jadi tuh telur kalau diletak di suhu ruang biasanya lebih cepat busuk. Jadi biar aman saya masukin ke dalam kulkas, karena saya juga tidak setiap hari ya masak telur. Ini tuh untuk stok aja ya di kulkas, karena biasanya kan yang sering makan telur tuh anak saya. Anak saya tuh lumayan pilih-pilih ya, kalau sayur tuh kurang suka juga. Biar aman harus ada stok telur di kulkas. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Saya harap teman-teman terhibur dengan video yang saya upload. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.